Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fauziah Nur Jamal, salah satu dosen program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu e-commerce. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan pembelajaran kolaboratif. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah e-commerce memiliki bobot 3 SKS, 70% teori dan 30% praktik, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 7 di Prodi Manajemen. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah e-commerce ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai aplikasi elektronik dan teknik dalam aktivitas perdagangan online. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang aspek perdagangan online yang mulai dari aplikasi dan integrasi sampai pada tahapan proses dalam menjalankan praktik e-commerce. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pemahaman tentang teknologi yang mendukung e-commerce sesuai bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, bersumber pada buku dan jurnal. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan penggayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, jurnal. Adapun sistem atau metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuannya. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa sehingga mahasiswa ditunjuk untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain-lain, maupun juga di luar kelas saat dilaksanakannya praktikum. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, diskusi, kelompok, tugas mingguan, dan lain-lain. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni ujian tertulis dan lisan, serta tugas dan proyek. Pembelajaran mata kuliah e-commerce dilaksanakan kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya ada bobot-bobot penilaiannya. Total pembobotan itu hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah e-commerce ini. Berikut dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Student sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa tatap muka ya dalam mata kuliah kita e-commerce ya. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Nah, oke, baik. Seperti biasa ya, kalau silabus kan sudah ada ya di portal masing-masing. Oke, kita bicara e-commerce ya. Ini kan sesuatu yang nggak asing ya sebetulnya ya. Jadi e-commerce itu adalah electronic commerce ya.
merupakan kumpulan teknologi aplikasi bisnis ya. Ya, dia ini yang terhubung, terinteraksi, menghubungkan perseorangan sebagai konsumen dalam melakukan transaksi. Oke. Nah, yang ini ya masih cukup familiar ya. Alasan belanja online. Kita hari ini lebih banyak ngomongin tentang digital ya, online ya. Alasan belanja online di e-commerce pilihan. Nah, di antaranya ini ya. Betul? Betul nggak nih? Betul. Banyak, ongkirnya juga banyak gitu ya. Terus produknya lebih lengkap lah ya. Bagi yang suka window shopping ya, ini sangat menarik. Oke, e-commerce manakah yang paling diminati ya? Kalau ini of course ya yang keranjang orange ya. Dan laki-laki lebih sedikit daripada perempuan ya. Ya memang kodratnya seperti itu ya. Oke. Disusul ada Tokopedia, Lazada dan lain-lain ya. Mungkin kalian masing-masing punya keterikatan ya pada aplikasi mana yang jauh lebih aware ya. Oke, tadi kita bicara e-commerce. Jadi e-commerce itu lebih kepada aplikasinya ya. Sekarang kita masuk ke digital marketingnya ya. Oke. Sudah pernah dengar kan tentang digital marketing ya? Oke, sebetulnya digital marketing itu ada merupakan turunan dari marketing ya. Jadi ada simbahnya ya. Simbah itu nenek ya. Jadi marketing itu kalau kita breakdown ada green marketing, ada traditional marketing, ada digital marketing ya. Satu-satu kalau dari marketing itu populer ya. Itu mungkin kalau di pengantar manajemen, pengantar bisnis atau wirausaha juga sudah disampaikan ya. Kalau marketing itu merupakan proses di mana perusahaan itu menghasilkan value, meng-create sesuatu sehingga itu menghasilkan sesuatu yang bisa ditransaksikan atau yang bisa dijual gitu ya. Jadi di dalam skop tradisional marketing itu. Oke? Lanjut kita ke green marketing ya. Jadi kalau green marketing itu menurut Vocaleli ya, yang paling terkenal ya dengan itu Vocaleli, bahwasanya intinya kalau green marketing itu pemasaran yang menyamankan, melestarikan lingkungan gitu ya, yang dia itu kampanyenya ya segala macam tentang gimana sih caranya supaya pemasaran ini tidak menghasilkan limbah gitu ya. Dan selanjutnya ada digital marketing. Nah ini adalah konten yang akan kita bicarakan ya hari ini. Kalau digital marketing menurut KV ya, itu merupakan aplikasi dari internet yang berhubungan dengan teknologi digital ya. Jadi digital marketing itu adalah kegiatan pemasaran yang dia itu berbalut dengan teknologi digital, gitu, ya. Jadi ilmu ini kan semakin lama kan semakin berkembang ya. Nah dari marketing yang konvensional, orang kadang menyebut tradisional, konvensional marketing ya, itu sekarang sudah ada green marketing, sudah ada digital marketing. Itu ya sudah bisa membedakan lah ya. Oke, kita bicara tentang digital marketing ya. Lagi-lagi dirunut lagi, kalau yang e-commerce tadi lebih pada aplikasi, kita menggunakannya apa? Kalau digital ini kita mempelajari tentang perilaku konsumen ya, customer behavior. Jadi lebih kepada kegiatan pemasaran yang dia itu menggunakan platform digital ya, yang tentunya nggak asing ya. Ada beberapa sosial media marketing, lalu ada campaign digital dan lain sebagainya. Nah, oke, kelihatan ya yang belakang ya. Oke. Ada yang bisa mengartikan maksudnya apa? Oke. Dari gambar yang sudah diberikan terlihat bahwa 90% atau sebagian besar atau hampir seluruh anak-anak zaman sekarang itu konsentrasinya adalah kepada smartphone begitu, dan juga laptop, tablet dan televisi, dan hanya sebagian kecil atau hanya 10% atau sisanya yang masih mendengarkan radio dan juga membaca koran dan membaca majalah. Oke. Jadi kalau you all yang ada di sini ini lebih
prefer kemana? Ke atas ya. Nggak ada yang masih hari-hari baca koran yang belum ngopi. Ada ya, ngopinya gantian ya, sambil baca ini ya lewat smartphone ya. Oke, jadi mayoritas itu penggunaannya itu dengan gadget, dengan digital semuanya gitu ya. Kita melakukan window shopping itu lebih menarik daripada sekedar kita misalnya buka brosur aja, mungkin kita nggak terlalu sekarang gitu ya. Kalau kita lagi pergi itu kita buka brosur. Oke. Karena kita bicara tentang pemasaran, konteks pemasaran, jadi ada beberapa keuntungan dari pemasaran digital. Dan saya yakin saudara sekalian ini adalah ya, kita nggak mengatakan korban ya. Jadi memang efek dari pandemic situation ya dulu ya akhirnya menjadi semuanya digital ya, jadi semuanya siap. Nah, impact kepada bisnis digital itu bisnis itu jadi sekarang tumbuh pesat gitu ya. Karena keuntungannya di antara lain biaya operasional lebih rendah ya, jadi orang tidak perlu sewa dan juga tidak perlu mempekerjakan banyak orang gitu ya. Oke. Selanjutnya biaya pemasaran lebih fleksibel dan lebih murah gitu ya. Kita punya produk terus malam ini pun kita sudah bisa pasarkan gitu. Kenapa ya? Karena biaya promosi lebih fleksibel, efektif dan efisien gitu ya. Kita nggak perlu mencetak brosur dan lain sebagainya, atau kita buat marketing kit yang bentuk hard yang harus kita print dulu untuk keesokan harinya. Jadi malam itu langsung kita yang sederhana aja lah sudah bisa diiklankan secara online lewat WhatsApp lah yang paling terdekat gitu ya, atau nanti pakai platform lainnya. Lalu dan digital marketing ini mempercepat orang untuk decision making untuk memulai suatu bisnis ya. Jadi kayaknya tuh sekarang bisnis itu jadi lebih gampang gitu ya gara-gara ada digital ini ya. Jadi semuanya bisa beraplikasi dengan mudah, dan juga karena apalagi anak Gen Z sekarang ya, jadi kepada medsos itu lebih dekat. Medsos itu lebih dekat daripada sama gurunya sendiri ya. Ada kala dinilai seperti itu ya. Karena di medsos itu kita sebenarnya itu kan interaksi antar muka ya. Kita bisa ketawa sendiri, kita bisa menilai dan lain sebagainya ya. Itu sama dengan pada digital marketing. Oke, ada 3 pilar dalam pemasaran digital. Pilar, ada yang tahu pilar? Tiang ya, tiang penyangga ya. Yang pertama user journey, itu lebih kepada pertemuan interaksi pelanggan yang online maupun offline. Mereka memberikan persepsi gitu ya, sehingga tercipta kesadaran pembelian, loyalty dan lain-lain. Lanjut ada saluran pemasarannya, bahwasanya suka ada referral link atau referral traffic ya. Kalian misalnya buka sesuatu ya, misalnya kalian kemarin itu kan mau daftar ke UAD ya, kalian kan buka webnya UAD, itu kan selalu ada referral link, misalnya pelatihan masuk UAD atau pelatihan tes TOEFL atau dan lain sebagainya. Nah kalau di bisnis online kan juga seperti itu. Kayaknya kalian mau cari sesuatu itu langsung ke referral, kok kayaknya kayak setengah dukun ya gitu ya, tahu aja gitu ya, tinggal ngeklik kemana gitu, jadi tujuannya tuh sudah terreferral. Lalu kontennya lebih menarik karena ada visual ya, ada bentuk video dan lain sebagainya, dan itu lebih yang membuat decision making seorang konsumen jadi lebih cepat melihat, oh kayaknya ukuran tasnya segitu ya mbak ya gitu, jadi kayaknya cukup lah kalau taruh laptop gitu. Oh ternyata kalau yang pada suka pakai skincare ya, kalau pakai itu langsung jadi kayak bintang Korea gitu ya. Nah jadi langsung decisionnya tuh cepat gitu ya. Nah ada yang tahu ini gambar apa? Stres, bingung, termenung, dikurung. Kamu lebih sadis. Oke. Ya ada yang stres, bingung ya. Ini kita umpamakan ini konsumen gitu ya. Oke. Nah, konsumen mereka hanya mau menerima informasi
informasi yang menarik dan berguna yang terkait dengan dirinya. Saya tanya, sebagai konsumen, apa sih yang paling kalian inginkan? Satu, pasti barang yang cocok. Habis cocok harus yang bagus, murah. Apalagi? Cepat sampai. Iklan banyak di mana-mana gitu ya. Tapi ya konsumen itu ya konsumen kan raja ya. Ya kalau yang perempuan ratu ya. Jadi mereka hanya mau yang menarik aja, yang berguna untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak terlalu aware ini perusahaan ini lagi menjalankan campaign apa, ini perusahaan ini yang CSR-nya bagaimana. Penting buat aku oke, cocok dan menarik gitu ya, dan murah. Oke. Nah, gimana sih keterkaitan antara kegiatan pemasaran ini? Tentulah mesti ada yang namanya media promosi ya. Jadi ada social media management, Instagram, TikTok management, branding, foto produk, dan landing page ya atau website. Nah, semuanya ini kalau kita bahas sekarang ya, itu satu persatu ini mungkin bisa sampai 2-3 jam karena masing-masing mempunyai breakdown ya seperti copywriting dan lain-lain. Mungkin nanti kalian bisa menambah literasi dulu ya sebelum kita ke pertemuan selanjutnya kita membahas tentang media promosi. Dan ini bahasan seperti TikTok gitu ya dan Instagram itu kan sesuatu yang dekat sekali sama kita. Ada nggak satu hari kamu nggak lihat TikTok? Ada nggak satu hari nggak scroll Instagram? Well, ya ini memang produk digital ya. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Ada yang tahu ini siapa? Oh ya, oke. Jadi kesimpulannya adalah digital marketing itu objektif, brand, audience, media, amplification. Ya. Objektif itu lebih kepada kalau kita mau melakukan kegiatan pemasaran itu harus terarah, terukur, sehingga goalnya itu kelihatan apa, gitu ya. Lalu ada brand. Nah, kita brand awareness-nya itu kita letakkan yang bagaimana? Apakah mau premium, ya, atau mau pertalite, ya, atau yang mau kita model seperti apa, gitu ya. Lalu audiensnya siapa? Jadi kita mau bidik siapa, di kalangan mana? Apakah remaja atau lansia, ya, atau kalangan eksekutif dan lain-lain, gitu ya. Jadi kita harus tahu. Lalu media, kita menggunakan media platform apa saja, ya. Yang paling efektif dan efisien pakainya apa ya? Yang paling cepat ya. Jadi kalau media, misalnya kita bidiknya yang usia 40 ke atas, ya, itu kalau berdasarkan jurnalnya kita memakai media Facebook. Ya, lansia itu lebih suka pakai Facebook, ya. Tapi kalau kalian hari ini buka Facebook juga nggak dihatikan lansia juga. Ya, terus kalau mungkin kalau Gen Z lebih kepada Instagram ya, TikTok dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu media apa yang kita gunakan. Amplification adalah bersiap jika ini terjadi bombastis ya. Kalau ini nanti meledak, kita perlu ekspansi ekspansi ya. Itu mesti bagaimana? Itu harus terukur. Jangan cuma mikir targetku, aku mau jualan 100 pieces aja lah 1 bulan. Kalian harus siap ketika ada 10.000, 100.000 itu harus bagaimana? Karena kalau digital itu kan bum cepat banget gitu ya. Kayak lagu ya. Oke, ada beberapa referensi ya nanti yang kalian bisa baca. Ini bukunya Kathy juga, digital marketing. Ini kalau green marketing ada buku saya ya, belum saya attach di sini. Kalau ini rangkaian tulisan saya, artikel yang di dalamnya nanti untuk nambah literasi. Kalian nanti ada tentang pembelian online dan lain-lain. Oke, any question? Ada pertanyaan? Wah, kaget saya Oke, silakan. Izin bertanya Bu. Ya. Apa hubungan green marketing dengan digital marketing? Oke, very brilliant ya. Pagi-pagi ini masih fresh. Oke. Jadi sekarang kan lagi kampanyenya itu green ya. Mereka semua itu eco-label green dan sebagainya. Nah, kembali lagi, tadi yang namanya green marketing itu kan pemasaran ramah lingkungan, ya. Standar keramahan
dan kelestarian itu kan gimana caranya tidak menghasilkan limbah, sehingga dia kebanyakan menggunakan platform digital, ya. Sedangkan kalau green marketing otomatis kegiatan pemasaran yang menggunakan platform digital. Nah, jadi kalau green itu sudah otomatis digital, gitu ya, karena sudah tidak pakai brosur, cetak beberapa marketing dalam bentuk hardcover itu kan sudah cost-nya itu kan sudah sangat efektif dan efisien, gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu saling berhubungan, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin digital ya memang sangat luas ya, tapi limitnya di sini adalah kita pada media promosinya, ya. Sama seperti tadi yang ditanyakan ya. Jadi sekarang itu kenapa kok pembicaraan antara green marketing dan digital marketing itu kok melajunya berbarengan gitu ya? Ya karena yang satu berdampak pada sustainability ya, keberlanjutan ya. Mungkin kan sekarang kita kan pada kondisi society 5.0 ya. Jadi sudah berhadapan tapi menggunakan teknologi dan human manusia gitu ya. Jadi ya otomatis sekarang apalagi tadi 90% ya, kita tarik lagi ya di slide nomor berapa tadi ya, kita penggunaannya itu lebih banyak memakai digital gitu ya. Tidak ada satu hari tanpa melihat digital. Oke, dan saya lihat terjadi degradasi dalam media promosi ya. Jadi sekarang itu memang nah itu tadi di kesimpulan kan ada amplification ya. Harus bersiap jika yang kalian promosikan ini akan sangat menarik gitu ya. Kalau dengan pemasaran offline, marketing secara konvensional ya, mungkin lebih bisa diukur ya. Orang yang lewat di sini berapa orang, kemungkinan pembelian orang pembelian berulang berapa. Tapi kalau digital kan kita nggak bisa ukur berapa orang yang melihat, membeli, repeat order gitu. Nah ini sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Oke. Sebagai rujukan nanti tolong diperbanyak, nanti bisa baca di beberapa jurnal saya, nanti tulis saja di Google ya, Fauziah Nur Jamal, itu nanti ada beberapa tulisan tentang digital, green ataupun marketing konvensional pada umumnya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pagi ini, luar biasa sekali. Saya paling suka kalau kelas pagi karena kalian lebih fresh gitu ya, dan harapan saya nanti pertemuan yang akan datang literasinya sudah semakin ditambah sehingga kita nanti pertemuan yang akan datang kita bicara tentang sosial media management. Baik, mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi